Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan waktu luang. Terutama kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang besar adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita pemahaman Al-Qur'an dan pemahaman hadis. Dan seseorang tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan benar sesuai dengan sumber asalnya kecuali memahami dengan bahasa Arab yang baik dan benar pula. Dan Alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir Ustadz Abu Humaid hafizahullah ta'ala. Beliau adalah pemateri umum, pemateri program kita secara online bahasa Arab yang kita laksanakan via WhatsApp. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki angkatan kelima, dan tentunya dengan program online kegiatan belajar mengajar tentunya ada pertanyaan yang mesti untuk ditanyakan atau ada permasalahan-permasalahan yang mesti untuk didiskusikan. Nah, disinilah momen kita yang kita programkan secara setiap pekan sekali, yaitu pada hari Sabtu siang, dan mungkin dulu pernah kita programkan kemudian vakum untuk beberapa saat, dan insya Allah kita mulai kembali program tersebut, yaitu program tanya jawab bahasa Arab secara online. Dan alhamdulillah pada saat ini telah masuk pertanyaan-pertanyaan dari peserta belajar online WhatsApp tersebut di dalam redaksi kami, dan insya Allah kita langsung mulai pertanyaan bahasa Arab tersebut. Pertanyaan pertama yaitu berasal dari saudari kita Miko Eniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin sudah menyimak tanya jawab terkait hatta sebagai huruf jar, Ustaz, sebagai huruf Z dan huruf ataf. Kemudian yang saya tanyakan di sini, kapan hatta berfungsi sebagai amil nasab? Syukran, jazakumullah khairan, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dalam program tanya jawab seputar pembahasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang selama ini kita programkan via online, dan kita mohon maaf kepada peserta semuanya sekiranya beberapa bulan yang lalu kita tidak ada program tanya jawab dikarenakan ada beberapa hal, salah satunya adalah pertanyaan yang pertanyaan tersebut belum ada yang masuk pada kita, sehingga kita berhenti sejenak untuk sambil menunggu beberapa pertanyaan yang masuk kembali dari peserta tersebut. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita, dan Allah mudahkan urusan kita sehingga kita bisa kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kaidah-kaidah bahasa Arab. Jazakillahu khairan atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami, yang mana penanya menanyakan tentang hatta, kapan hatta ini disebut sebagai amil nasab. Perlu kita jelaskan sedikit di sini bahwa hatta ini adalah huruf
Yang pertama, hatta bisa jadi dia sebagai huruf ataf. Yang kedua, hatta bisa jadi dia sebagai huruf jar. Kemudian yang ketiga, hatta ini bisa jadi sebagai huruf nasab. Dan masing-masing memiliki fungsi dan memiliki fungsi sendiri-sendiri. Kapan kita sebut hatta ini sebagai huruf ataf, kapan kita sebut hatta ini sebagai huruf jar, dan kapan hatta ini sebagai huruf nasab. Sebagaimana yang sering ditanyakan pertanyaan ini, bahwa hatta, tapi tidak menjadi masalah, kita akan menerangkan sedikit. Hatta jika dia sebagai huruf jar apabila isim yang terletak setelah hatta bukan bagian dari isim yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, hatta di sini sebagai huruf ataf apabila isim yang terletak Kemudian yang ketiga, hatta disebut sebagai huruf nasab apabila dia masuk pada fi'il mudhari'. Ringkasnya adalah, kita tidak membicarakan panjang lebar tentang masalah hatta di sini. Bahwasanya ringkasnya adalah hatta ini dikatakan sebagai huruf nasab apabila masuk pada fi'il mudhari'. Sebagaimana kita berikan contoh, misalnya hatta ta'tiyahumul bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalimat hatta ta'tiyahumul bayyinah, kata ta'tiya di situ fi'lun mudhari'un mansub, fi'il mudhari' yang dinasab dikarenakan terletak atau dikarenakan kemasukan huruf hatta, yaitu huruf nasab. Sehingga kesimpulannya, hatta untuk dikatakan dia sebagai huruf ataf apabila masuk pada fi'il mudhari'. Wallahu ta'ala a'lam. Fadal. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mikael Ayatullah Haq. Beliau ini peserta dari PBA 4 Ikhwan, dan PBA 4 Ikhwan sekarang sudah masuk ke grup kitab lanjutan, yaitu kitab Mulahwas. Beliau bertanya, Ustadz, bismillah, Ustadz pernah memberi contoh isim musanna mulhaq di pembahasan kemarin, yaitu contohnya kilal baitaini jamilani. Saya ingin bertanya, bukankah isim sifat harus mengikuti yang disifatinya? Contohnya kilal baita, seharusnya kilal baitaini jamilaini. Bagaimana Ustaz? Baik. Syukran jazakallah khairan atas pertanyaannya. Penanya menanyakan tentang sebuah kalimat tentang isim mutsanna. Baik, sebelumnya perlu kita jelaskan pula, isim mutsanna adalah isim yang menunjukkan arti dua, itu isim mutsanna. Kemudian yang kedua, isim mutsanna ada dua macam. Yang pertama disebut dengan mutsanna hakiki, yang kedua disebut dengan mutsanna mulhaq. Nah, mutsanna hakiki itu adalah isim mutsanna yang mana dia terambil dari bentuk mufradnya, itu isim musanna. Misalnya kita ingin mengatakan masjidani. Kata masjidani terambil dari bentuk mufrad, yaitu masjidun. Ketika kita mengatakan masjidani berarti dua masjid. Nah, masjidani inilah yang disebut dengan mutsanna hakiki. Yang kedua, mutsanna mulhaq.
Mutsanna mulhaq ini adalah isim mutsanna yang menunjukkan arti dua tapi tidak memiliki bentuk mufradnya. Dan itu hanya beberapa lafaz saja. Salah satunya adalah yang ditanyakan kila dan kilta. Kalimat kila. Nah, sekarang kita akan bahas tentang masalah kila. Kila di sini penggunaan dalam sebuah kalimat harus bersambung dengan kata lain. Itu kila. Sehingga tidak mungkin kata kila ini berdiri sendiri. Oleh karena itu, ketika kita ingin menggunakan mutsanna mulhaq dengan kila, harus dimudhafkan, harus disandarkan kepada isim yang lain. Disandarkan kepada siapa? Yang pertama, bisa disandarkan kepada dhamir yang mutsanna. Yang pertama disandarkan kepada dhamir yang mutsanna seperti huma atau kuma. Kalau kita katakan kilahuma atau kilakuma. Kalau disandarkan kepada dhamir, maka kila di situ memiliki arti penguat, sungguh. Sebagaimana ketika kita mengatakan al-kitabani kilahuma jamilani. Misal, al-kitabani kilahuma jamilani. Al-kitabani kilahuma. Maka kalimat atau kata kilahuma, karena dia disandarkan kepada dhamir yang mutsanna, maka berfungsi untuk penguat kalimat sebelumnya, yaitu pada al-kitabani. Sehingga kita artikan sungguh dua kitab itu indah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kila disandarkan bisa kepada isim yang mutsanna. Isim yang mutsanna di sini selain daripada dhamir. Isim yang mutsanna. Maka kalau kila ini disandarkan atau bersambung kepada isim yang mutsanna, maka dia memberikan fungsi sebagai isim maksur. Sebagai isim maksur. Nah, bahwa kata jamilani pada kalimat kila, pada pertanyaan yaitu kilal, apa tadi? Pada pertanyaan kilal baitaini jamilani, taib, kilal baitaini jamilani, maka pada susunan kalimat itu, pada kalimat kilal baitaini jamilani, kila di situ disandarkan kepada isim mutsanna, yaitu kata baitaini. Kalau kila disandarkan kepada isim yang mutsanna, berarti dia dihukumi dianggap sebagai isim maksur. Berarti kilal baitaini ini merupakan susunan mubtada dan khobar pada kalimat kilal baitaini jamilani. Pada susunan kalimat yang ditanyakan kilal baitaini jamilani, ini merupakan susunan daripada mubtada dan khobar. Kilal baitaini itu disebut dengan mubtada, jamilani disebut dengan khobar sebagai kedudukannya. Nah, kata jamilani ini tidak mengikuti i'rab pada al-baitaini. Jadi kata jamilani di situ tidak mengikuti i'rab pada kata al-baitaini. Kenapa? Karena susunan ataupun i'rab yang sudah berbeda. Susunannya sudah berbeda. Kilal baitaini, kata al-baitaini, di situ bentuk susunannya adalah mudhafun ilaih, sehingga dibaca majrur, tanda jarnya dengan ya karena isim mutsanna, dan jamilani di situ kedudukannya sebagai khobar.
Oleh karena itu, maka kalimat jamilani tetap sebagai khobar dari kilal baitaini, tidak mengikuti pada lafaz baitaini. Ini adalah keterangan daripada contoh yang ditanyakan pada kilal baitaini jamilani. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bisa dapat difahami dari jawaban tersebut. Bertanya yang pertama tadi, Ukti Miko NRT, peserta dari PBA 4 Ahwat. Ustadz, pada halaman 72, mungkin yang di sini yang dimaksud kita muhtarat, fa'il adalah isim rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum dan merupakan pelakunya atau subjek. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah fi'il mudhari yang mu'rab tidak bisa kita susun sebagai jumlah fi'liyah? Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Penanya mengatakan tentang pengertian fa'il. Kalau tidak salah, menanyakan tentang fa'il, susunan daripada fa'il. Taib. Pengertian daripada fa'il, fa'il adalah isim rofa yang terletak setelah fi'il mabni maklum. Taib. Perlu difahami di situ pada lafadz mabni. Pada lafadz mabni. Pada lafadz pengertian fa'il di situ tertulis tertera kata mabni. Maksud daripada kata fi'il mabni, kata mabni di situ bukan yang dimaksud adalah suatu fi'il yang tidak mengalami perubahan harokat akhir. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dari kata mabni di situ adalah tersusun, terbentuk dari fi'il yang maklum. Jadi kata mabni di situ adalah terambil dari kata bana yabni binaan mabniun, itu adalah isim maf'ul yang artinya terbentuk atau tersusun. Sehingga maksud dari kata mabni maklum adalah sebuah fi'il yang tersusun, yang terbentuk dari fi'il maklum, bukan fi'il yang mabni. Jadi ini yang perlu diluruskan tentang makna kata mabni dari pengertian fi'il mabni maklum tersebut. Maka dari sini pengertian fa'il di situ adalah fi'il atau isim rofa yang terletak setelah fi'il yang maklum. Fi'il yang maklum. Nah, fi'il yang maklum ini fi'il yang apa? Maka fi'il yang maklum atau fi'il yang maklum ini adalah fi'il yang dari apa saja? Yang pertama dari fi'il madhi, yang kedua dari fi'il mudhari, yang ketiga dari fi'il amr. Sehingga fa'il bisa tersusun dari fi'il madhi. Yang kedua, fa'il bisa tersusun dari fi'il mudhari. Yang ketiga, fa'il bisa tersusun dari fi'il amr. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya fi'il itu ada 3. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Fi'il madhi dan fi'il amr ini kedua fi'il tersebut merupakan fi'il yang mabni mutlak tanpa syarat. Artinya selama dia disebut sebagai fi'il madhi berarti mabni. Selama dia disebut fi'il amr berarti mabni. Nah, fa'il bisa juga dari fi'il madhi, fa'il bisa juga fi'ilnya dari fi'il madhi ataupun dari fi'il amr. Seperti ketika kita ingin mengatakan darasa at-tullabu uluman. Darasa
at-tullabu uluman. Maka kata at-tullabu marfu sebagai fa'il dari fi'il darasa, fi'il mabni atau fi'il madhi. Taib. Begitu juga fa'il bisa fi'ilnya dari fi'il amr. Seperti misalnya idhabu, maka wawul jamaah di situ kedudukan sebagai fa'il dari fi'il mabni, yaitu bentuknya amr. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini asalnya adalah fi'il yang mu'rab. Fi'il mudhari' ini asalnya adalah fi'il yang mu'rab. Dia menjadi mabni apabila ada dua ada syaratnya. Satu, jika bersambung dengan nun taukid secara langsung. Yang kedua, bisa bersambung dengan nun niswah. Maka kesimpulannya di situ, untuk fa'il bisa terletak setelah fi'il yang mu'rab ataupun bisa terletak setelah fi'il yang mabni. Oleh karena itu perlu difahami pengertian fa'il pada pengertian fa'il isim rofa yang terletak setelah fi'il mabni maklum. Mabni di situ adalah fi'il yang tersusun dari bentuk maklum, bukan bentuk majhul atau bukan kalimat pasif. Jadi seperti itu maksud dari pengertian fa'il. Wallahu ta'ala a'lam. Serta PB4 Sri Yuli Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Bagaimana cara membedakan lam ta'lil dengan lam amr Ustaz? Jazakillah khairan Putri ya. Putri ta. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang perbedaan antara lam ta'lil dengan lamul amr. Lam ta'lil dengan lam amr. Taib. 6. Terkadang memang ada satu huruf atau ada satu huruf yang memiliki dua fungsi. Dan terkadang memang kita dibingungkan dengan dua huruf ini. Yang mana yang dimaksud di situ adalah huruf li. Huruf li. Ketika kita mempelajari fiil-fiil yang dinasab, terdapat ada huruf yang menasabkan, yaitu lam ta'lil. Ketika kita mempelajari tentang fiil-fiil yang dijazm, terdapat juga lam yang namanya lam amr. Lam amr dengan lam ta'lil ini bacanya sama, yaitu di kasroh. Sama-sama dibaca li. Jadi li ini terkadang masuk pada lam ta'lil atau lam amr. Nah, untuk membedakan antara lam ta'lil dengan lam amr, maka kita bisa melihat pada huruf sebelumnya. Kita bisa melihat pada huruf sebelumnya jika di situ ada huruf sebelumnya. Artinya begini, bahwasanya lam ta'lil ini sama-sama masuk pada fiil mudhari'. Lam ta'lil masuk pada fiil mudhari', dan lam amr, maaf, bentar. Kita ulangi. Taib. Li ini sama-sama masuk pada fiil mudhari'. Li ini
bisa masuk pada fiil mudhari. Nah, li ini ada dua. Yang pertama adalah namanya lam ta'lil. Yang kedua namanya lam amr. Lam amr. Lam ta'lil ini menfathah atau menasab fiil mudhari. Lam amr ini dia adalah mensukun atau menjazm daripada fiil mudhari. Baik. Gambaran untuk membedakan antara lam ta'lil dengan lam amr. Contoh, baik. Contoh pada kalimat di sini, liyad haba Muhammadun. Pada kalimat liyad haba Muhammadun berarti li di situ adalah lam ta'lil karena dia menasabkan fiil yang terletak setelahnya. Kemudian contoh yang kedua, liyadhab. Liyadhab di sini ba berharokat sukun, jazm. Kalau ba ini berharokat sukun atau jazm berarti lam ini adalah lam amr. Lam amr. Dari segi bacaan dia sama-sama dibaca li. Sama-sama masuk pada fi'il mudhari'nya, hanya berbeda arti. Kalau liyadhaba Muhammadun di situ lam ta'lil. Lam ta'lil. Taib. Kemudian kalau liyadhab Muhammadun berarti lam di situ adalah lam amr. Nah, cara membedakannya adalah untuk lam ta'lil atau antara lam ta'lil dengan antara lam ta'lil dengan fi'il lam amr adalah jika sebelumnya ada huruf. Misalnya kalau kita tambahkan wawu di sini, kita tambahkan huruf wawu sebelumnya, wa atau wa di sini. Maka kalau lam ta'lil, lamnya li tetap dibaca kasrah. Waliyadhaba Muhammadun. Jika ditambahkan huruf wawu sebelumnya atau huruf sebelumnya ada kata sebelumnya, maka lam tetap terbaca kasrah. Waliyadhab atau waliyadhaba Muhammadun. Itu lam ta'lil. Di sini berarti lam ta'lil. Tapi kalau dibaca waliyadhab Muhammadun, kalau ada huruf sebelumnya atau kata sebelumnya dan disambungkan, maka kalau lam amr dia akan berubah menjadi sukun. Akan berubah menjadi sukun. Contohnya di situ tadi waliyad wal yadhab. Jadi di sini dia berharokat sukun. Contoh yang mudah di situ adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala adalah falyunfiq mimma atahullah. Pada kalimat contoh yang mudah pada firman Allah Subhanahu wa taala falyunfiq. Pada kalimat falyunfiq, maka kalimat falyunfiq, maka lam di situ adalah lam amr, bukan lam ta'lil. Atau kalau lam ta'lil adalah liyun pada lam amr ketika tidak ada kata atau huruf sebelumnya, maka dia akan selalu berharokat kasroh. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Liyunfiq, maka lam di situ adalah lam amr karena berharokat sukun dan tidak ada huruf atau tidak ada kata sebelumnya.
kemudian falyunfiq, di situ ada huruf atau kata sebelumnya, maka berharokat sukun, berarti lam tersebut adalah lam amr. Adapun kalau lam ta'lil akan selalu dibaca kasroh dimanapun dia berada, ada atau tidak adanya kata atau kalimat sebelumnya. Itu perbedaan antara lam ta'lil dengan lam amr. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang jelas bahwasanya kalau lam amr itu menjazmkan fi'il mudhari', kalau lam ta'lil menasabkan fi'il mudhari'. Kemudian bacaannya adalah yang pertama, apabila tidak ada kata sebelumnya berarti sama-sama dibaca kasrah. Namun apabila ada kata sebelumnya atau huruf sebelumnya yang disambung, maka kalau lam ta'lil akan senantiasa dibaca kasrah. Adapun kalau lam amr akan dibaca sukun. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita jelaskan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan peserta. Wa barakallahu fikum. Dan mungkin sampai di sini pertanyaan dan jawaban kita, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sampai ke redaksi kami, dan insya Allah kita lanjutkan program ini untuk pertemuan berikutnya Sabtu depan insya Allah pada siang hari sekitar pukul 12 sampai 12.45. Dan kami harap kepada peserta yang mendengarkan pertanyaan dan kepada pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, catatlah faedah-faedah yang telah didapatkan sebagaimana kata penyair, al ilmu saidun wal kitabah qayyiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah wa minal hamaqati antasida wazalatan wa tatrukha bainal khalaiqi taliqah. Ilmu itu ibarat hewan buruan, dan ikatlah hewan buruan itu dengan tali yang kuat. Dan termasuk satu kedunguan, engkau memburu kijang tapi engkau lepas dengan di antara makhluk Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Wa nasallallahu ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana ilman wa an yaj'ala ma qulnahu wa ma sami'nahu zadan ila husnil masir ilaih wa atadan ila yaumil qudubi alaih innahu bikulli jamilin kafil wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.